Kan semua Nabi Rasul yang diutus oleh Allah, wabil khusus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, fungsi utama beliau itu adalah mengingatkan manusia akan al-ahdu, janji mereka. Janji mereka kapan? Pertama, janji mereka ketika mereka berada di alam arwah. Yang kedua, janji mereka ketika mereka dilahirkan untuk pertama kalinya. Kita manusia ini sebenarnya lahir 2 kali, Bapak Ibu. Kita tidak lahir sekali, kita lahir 2 kali, kata ulama. Kelahiran kita yang pertama ketika kita akan dikeluarkan oleh Allah dari tulang rusuk bapak kita. Ketika bapak dan ibu kita melakukan mubasyarah, hubungan badan, terjadi proses hubungan, lalu kemudian keluar sperma. Di saat mau keluar itu, di situ juga Allah kembali kuatkan al-ahdu itu, perjanjian itu. Kan di dalam Al-Quran dijelaskan begitu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatan. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengeluarkan manusia dari tulang sulbi bapaknya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala fa ashhadahum, mengambil persaksian dari mereka. Itu yang dia maksud al-ahdu. Ketika kita dikeluarkan dalam bentuk sperma itu, Allah di situ kuatkan kembali perjanjian kita yang dulu. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Taketuan daku kita selaku bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sekarang saya akan proses kamu, seolah-olah begitulah, akan menjadi jasmani, ngumbe masih aku jadi nenek atau ngumbe. Alastu bi rabbikum, kamu akui aku sebagai Rabbmu? Semua kita menjawab, Bapak Ibu, qalu bala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Ya, daku orang kata berjawab ini. Labbaik ya Allah, kami akui kalau pelungguh dekaji itu adalah Rabb kami. Aukah? Seolah-olah. Baru kita dikeluarkan oleh Allah dari tulang sulbi melalui kemaluan bapak kita dalam bentuk mani atau air mani, masuk dalam rahim ibu kita, lalu kemudian kita di situ diproses dengan qadar Allah selama 9 bulan. 6 bulan setelah kita ada dalam rahim kita ditiupkan ruh. 9 bulan kemudian baru kita lahir melalui kemaluan ibu kita. Kelahiran kita pertama dari kemaluan bapak berupa air mani. Kelahiran kita yang kedua dari kemaluan ibu kita berupa janin atau bayi. Lahir kita manusia, tumbuh menjadi bayi, lalu kemudian menjadi anak-anak yang bisa melihat, bisa mendengar, lalu bisa duduk, bisa merangkak, berdiri, berjalan, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan seterusnya. Dalam proses itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, manusia tidak ada yang ingat akan perjanjiannya dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Rasul ke muka bumi. Ingatkan Nabi Adam sampai dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fungsi utama beliau adalah mengingatkan manusia akan perjanjiannya itu.
Makanya dakwah beliau yang pertama dan utama, baik Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya sampai kepada Nabi kita kan sama. Apa dakwah beliau yang pertama? La ilaha illallah. Itu dakwah beliau yang pertama. Menanamkan di hati manusia keyakinan bahwa Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan. Penanaman itu bentuk dari pengingatan. Padahal dia sudah beriman ini. Dia sudah beriman. Tapi kalau dia tidak diingatkan, kan dia tidak akan ingat. Walaupun dalam realitanya manusia itu ada yang mau ingat, ada yang tidak mau ingat kepada perjanjiannya. Kalau yang mau ingat, itulah mereka orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, tiang pelungguh masuk di situ. Nah, ada yang tidak mau ingat, yang tidak mau ingat ini disebut dengan ingkar. Ingkar atau kafir. Disebut dengan kufar. Tidak mau ingat, mengingkari apa yang menjadi persaksian mereka dulu di alam arwah dan saat mereka dikeluarkan dari tulang sulbi orang tuanya. Alhamdulillah, tiang pelungguh termasuk hamba-hamba Allah yang mau diingatkan sehingga kita menjadi orang yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian keimanan kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin.